Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah praktikum analisis klinik. Di sini saya akan membahas mata kuliah praktikum analisis klinik yang diampu oleh dosen Ibu Eva Lufiriani, SST MSI. Saya akan membahas pemeriksaan feses dengan menggunakan metode makroskopis dan juga mikroskopis. Yang pertama yaitu tujuan dari pemeriksaan feses, yaitu untuk mendapatkan spesimen tinja atau feses yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan feses rutin. Yang kedua yaitu metode makroskopis, yaitu diamati jumlah, warna, bau, darah, lendir, dan juga nanah pada feses. Kemudian untuk metode mikroskopis yaitu diamati adanya parasit, leukosit, eritrosit, sel epitel, kristal makrofag, dan juga sel ragi. Untuk metode makroskopis digunakan alat dan bahan. Yang pertama itu adalah lidik kapas steril, pot tinja, dan juga sampel feses. Untuk mengamati bentuknya dengan melihat sampel feses seperti tipe 1, yaitu pisahan atau benjolan yang keras, yaitu sembelit parah. Kemudian tipe 2 seperti kental dan seperti sosis, yaitu sembelit ringan. Tipe 3 bentuk sosis retak, yaitu normal. Tipe 4 seperti sosis lembut halus, yaitu normal. Dan tipe 5 yaitu seperti gumpalan lunak dengan tepi yang jelas, yaitu kurang serat. Tipe 6 konsistensi lembek dengan tepi kasar, diare ringan. Tipe 7 konsistensi cair tanpa potongan, padat, diare parah. Untuk pemeriksaan yang ketiga yaitu ada mengamati feses dari warna coklat yang berarti menandakan tubuh sehat. Apabila feses berwarna hijau maka terlalu banyak makan serat, dan apabila berwarna kuning maka adanya gangguan pencernaan karena terlalu banyak lemak. Kemudian apabila feses berwarna merah maka makanan-makanan berwarna merah atau terjadi pendarahan pada saluran pencernaan. Apabila feses berwarna hitam disebabkan oleh penyakit MAH dan mengonsumsi suplemen seperti zat besi. Kemudian untuk yang keempat yaitu ada uji bau. Biasanya feses normal itu berbau khas, indol, skatol, dan juga asam butirat. Kemudian untuk yang kelima yaitu lendir, darah, dan juga nanah. Apabila feses berlendir dan darah dan juga nanah, maka feses tersebut tidak normal. Untuk metode pemeriksaan mikroskopis, yaitu alat dan bahan yang digunakan seperti objek gelas, sampel feses, cover gelas, mikroskop, larutan eosin 3%, dan juga pipet tetes. Untuk contoh pengerjaannya yaitu pemeriksaan sampel feses secara langsung. Yang pertama, sampel diaduk dengan aplikator dan ambil sedikit sampel, lalu letakkan pada objek gelas dan buang sisa-sisa makanan yang akan mengganggu pemeriksaan. Kemudian tambahkan 1-2 tetes cat pengencer eosin sesuai kebutuhan. Lalu campur atau homogenkan cat dengan feses. Kemudian tutup dengan dek gelas pelan-pelan, jangan sampai ada gelembung, dan amati di bawah mikroskop. Untuk lebih jelasnya bisa dengan video ini, yaitu dengan meneteskan larutan eosin ke dalam objek gelas. Kemudian ambil lidik steril dan ambil sampel feses. Lalu campurkan dalam larutan eosin dan aduk sampai homogen. Sisa-sisa yang kasar bisa dibuang. Tutup dengan kaca penutup sedemikian rupa sehingga tidak terbentuk gelembung-gelembung udara. Kemudian pemeriksaan di bawah mikroskop secara sistematis dengan perbesaran rendah, objektif 10 kali atau dengan lapang pandang kecil. Untuk sampel yang sudah ditaruh dalam objek gelas, kemudian diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali.
Kemudian diamati hasil eritrosit, leukosit, sisa makanan, kristal, makrofag, dan juga sel epitel, juga sel telur. Yang pertama yaitu eritrosit. Dalam keadaan normal terdapat 0-1 eritrosit LPB. Kalau terdapat lesi pada kolon, rektum, atau anus, jumlahnya akan meningkat. Yang kedua yaitu leukosit. Kalau hanya dilihat beberapa dalam seluruh sediaan 0-5 leukosit atau LPB, masih dianggap normal. Jumlah leukosit meningkat pada disentri basiler, kolitis, ulcerosa, dan peradangan lain. Yang ketiga yaitu ada makrofag, yaitu sel-sel berinti satu memiliki daya fagositosis. Dalam plasmanya sering dilihat sel-sel lain seperti leukosit, eritrosit, atau benda-benda lain. Kemudian ada sel epitel. Beberapa sel epitel yang berasal dari dinding usus bagian distal dapat ditemukan dalam keadaan normal. Jika sel epitel berasal dari bagian yang lebih proksimal, sel-sel sebagian atau seluruhnya rusak, dan jumlah sel epitel bertambah banyak kalau ada peradangan di dinding usus. Selanjutnya yaitu sisa makanan. Sebagian besar berasal dari makanan daun-daunan dan sebagian lagi dari makanan yang berasal dari hewan, seperti serat otot, serat elastik, dan lain-lain. Lalu ada kristal-kristal. Pada umumnya tidak banyak artinya. Dalam feses normal mungkin terlihat kristal tripel fosfat dan kalsium oksalat. Kristal Charcot-Leyden biasanya ditemukan pada kelainan ulseratif usus. Kristal hematoidin dapat ditemukan pada pendarahan usus. Kemudian terakhir yaitu telur cacing. Pada sampel feses biasanya ditemukan seperti sampel telur Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, dan juga lainnya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.